Bab 111. Nikita dan Evelyn terpilih. Apa katamu? Tasya mengerutkan kening. Aku sudah bilang. Aku tidak mau jadi menantu keluarga lain. Evelyn menggertakkan giginya. Meski dia tahu bahwa ini akan menyinggung mereka, dia tetap mengungkapkan pikirannya dengan tegas. Evelyn, kamu gila. Kata-kata Evelyn membuat semua orang di keluarga Stansa menjadi cemas. Tasya berjalan menuju Evelyn. Dia tinggi dan menatap rendah Evelyn. Lalu berkata, "Apa kamu menolakku?" "Iya." Evelina mengangguk. "Apa kamu tahu siapa aku?" Tasya bertanya dengan mata menyipit. "Aku tidak tahu siapa kamu. Tapi aku sudah punya seseorang yang aku suka," jawab Evelyn. "Hehe, ada seseorang yang kamu sukai. Siapa namanya?" Tasya bertanya. "Namanya Devan Amor," jawab Evelyn dengan sombong. "Devan, panggil dia nanti. Aku mau lihat sehebat apa dia," kata Tasya sambil tersenyum. "Gadis kecil, kamu menolak keluarga lain. Kamu tahu kesempatan sebesar apa yang kamu tolak. Saat ini, Beka mau tidak mau bicara. Sudah jadi impian semua gadis untuk jadi menantu keluarga lain. Nona lain, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku setuju dengan pernikahan ini," kata Edward dengan senyum minta maaf. "Ayah." Wajah Evelyn kesal. Dia tidak menyangka meski dia sudah berpakaian seperti ini, namun dia tetap disukai. "Diam." Edward langsung menghentikan Evelyn. Tasya melihat sekeliling ruangan lagi. Lalu bertanya, "Siapa Nikita Simora?" Nikita yang sedang makan melon tidak menyangka namanya disebut. Dengan cepat menjawab, Aku." Tasya melirik Nikita beberapa kali. Lalu dia berkata, "Ya, kecantikanmu memang nomor 1 di Doujin. Tidak heran wakil penguasa kota merekomendasikanmu kepadaku." Nikita hari ini berpakaian bagus, tapi tidak terbuka dan riasannya juga tidak terlalu tebal. Lagi pula, dia adalah Nikita Simora. Siapa tahu orang-orang besar itu punya banyak rencana seperti itu. Karena itu, dia tidak memilih pakaian yang memperlihatkan sosoknya. Dengan cara ini, bisa ada semacam kecantikan yang tersembunyi yang tidak sepenuhnya dilihatkan pada dunia. Tentu saja, dia juga tidak menyangka akan terpilih. Itu tidak ada hubungannya dengannya. Dan karena ini undangan penguasa kota, dia tidak punya pilihan selain datang. "Nona lain sangat hebat," jawab Nikita dengan sangat sopan. "Hehe, gaunmu bagus. Murah hati dan temperamennya tidak sebanding dengan wanita lain. Tapi sayang sekali, kudengar kamu pernah menikah sekali." Tasya menghela nafas. Kalau Nikita belum pernah menikah, dia pasti mempertimbangkannya. Setelah mendengarkan kata-kata Tasya, tidak banyak perubahan ekspresi di wajah Nikita. Di sisi lain, Daniel sedikit kecewa. Tapi itu normal. Dia adalah orang besar di ibu kota kekaisaran. Jadi ketika memilih istri, tentunya harus memilih seseorang yang belum pernah menikah. Tapi, kalau kamu sudah menikah, kamu pasti lebih baik dalam melayani pria. Malam ini, kamu juga bisa tinggal. Tasya tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Semua orang terkejut setelah mendengar kata-kata Tasya. Selain mencari istri untuk putranya, Tasya ini juga mau mencari selir. Ibu macam apa dia ini? Meski itu cuma selir, mana ada wanita hadir yang tidak mau? Lagi pula, ini sama saja dengan berteman dengan keluarga lain. Meski keluarga lain tidak memberikan bantuan yang berarti, keluarga lain juga akan takut pada mereka. Tak disangka, Nikita sudah menikah dan dia masih bisa meraup keuntungan seperti itu. Dia membuat sekelompok gadis jadi iri. Namun, Nikita juga berkata, "Maaf,
Nona lain. Aku juga punya seseorang yang aku suka. Tasya mengerutkan kening. Kamu juga punya orang yang kamu suka. Siapa itu? Devan Amor. Nikita menyebut nama Devan. Devan. Sepertinya aku pernah dengar nama itu sebelumnya. Tanya Tasya bingung. Bibi Tasya. Gadis bernama Evelyn barusan. Orang yang dia suka juga bernama Devan. Kata BK pada Tasya. Oh. Apa itu Devan yang sama atau dua orang berbeda bernama Devan? Tasya menatap Evelyn dan Nikita. Sepertinya. Itu satu orang. Kata wakil penguasa kota dengan deras. Itu tidak pernah terpikir olehnya. Kedua wanita yang ditemui Tasya malam ini sama-sama berhubungan dengan Devan. Apalagi mereka semua mengaku menyukai Devan di depan banyak orang. Bukankah ini sama saja mencoreng harga diri Tasya? Oh, menarik. Tasya tertawa. Lalu dia berkata kepada BK, "BK, panggil Devan itu ke sini. Aku ingin melihat sehebat apa dia." Meskipun Tasya tersenyum, matanya penuh dengan niat membunuh. Kedua perempuan yang dipilihnya ini justru menolaknya karena seseorang bernama Devan. Dia sangat penasaran. Kemampuan luar biasa apa yang dimiliki pria bernama Devan ini. Devan membawa Armini bersamanya dan bersiap untuk kembali ke rumah Kaisar. Tiba-tiba menerima telepon dari Nikita. "Devan, kemarilah." Suara Nikita terdengar dari telepon. "Aku tidak ada waktu." Devan langsung menolak. "Devan, kalau kamu tidak datang ke sini, istrimu akan menjadi milik orang lain," kata Nikita cepat. "Nikita, tahu diri kamu. Kamu bukan lagi istriku," kata Devan marah. Kenapa wanita ini tak tahu malu sekali? Dasar tidak tahu malu. "Ini bukan tentang aku," lanjut Nikita. "Apa maksudmu?" "Evelyn dan aku dipilih orang dari keluarga lain di jamuan makan. Kalau kamu tidak datang, Evelyn dan aku harus tidur dengan tuan muda keluarga lain malam ini." "Kamu tidak bohong, kan?" Devan tidak begitu percaya pada Nikita. "Buat apa aku berbohong padamu? Ini bicaralah dengan Evelyn." Nikita menyerahkan telepon kepada Evelyn. "Devan." Itu suara Evelyn. "Kak Evelyn, kamu di mana? Aku akan segera datang." Mendengar Devan akan segera datang, Nikita mendadak cemburu, tapi juga tak berdaya. Dia tahu bahwa Devan saat ini bukan lagi anjing penjilatnya. Dulu, tidak peduli jam berapa, Devan pasti datang kalau dia telepon. "Gavin, ayo kita ke Hotel Jangli." Setelah menutup telepon, Devan berkata pada Gavin. Mereka pergi ke Hotel Jangli lagi. Setelah sekitar 20 menit, Devan tiba di Hotel Jangli dengan Armini dan Gavin. Mereka masuk bersamaan. Saat sampai di ruang perjamuan Hotel Jangli, Devan tercengang. Kenapa banyak sekali gadis cantik? Rasanya semua wanita cantik di Doujin berkumpul di sini. Acara pilih selir. Tebakan Devan benar. Itu memang selir. Dia adalah Devan. Daniel berkata kepada Tasya ketika dia melihat Devan datang. Tasya menoleh dan menatap Devan dengan sepasang mata yang indah. Setelah sekian lama, dia membuka bibir merahnya dengan ringan dan bertanya, Kamu Devan." Bersambung. Bab 112. Aku bisa jadi ayah angkatmu. Benar. Meski Devan terpana dengan perangai wanita itu, ekspresinya tetap datar. Wanita ini adalah wanita paling berkelas yang pernah dia lihat, terutama matanya. Dia menatapnya dengan penuh penghinaan. Seakan semua orang yang hadir adalah semut di matanya. Sebenarnya itu benar. Untuk keluarga lain, penguasa kota Doujin semuanya adalah semut. Tasya menatap Devan sekilas, menganggukkan kepalanya.
lalu berkata, "Kamu kelihatan cukup bagus. Tapi sayang, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan keluarga lain? Apa-apaan kamu? Karena sikap pihak lain sangat buruk. Devan tentu saja tidak akan terlalu sopan. Kedua wanita ini bilang kalau mereka menyukaimu. Jadi aku cuma mau melihat kehebatanmu," kata Tasya. "Kamu mau lihat aku sehebat apa?" Devan menatap Tasya tanpa gentar. Kekuatan Devan membuat Tasya terlihat sedikit menghargai dan berkata, "Kamu masih sangat muda dan berani menatapku. Berani juga. Kamu bukan harimau betina. Kenapa aku tidak berani melihatmu?" Devan tertawa. Kalau Tasya benar-benar seekor harimau betina, maka dia adalah pawang yang ahli dalam melawan harimau betina. Kata-kata Devan membuat semua orang terkesiap. Orang ini benar-benar tak kenal takut. Beraninya dia membandingkan Tasya dengan harimau betina. "Kamu orang pertama yang berani mengatakan bahwa aku harimau betina." Mata indah Tasya menyipit. "Dengarkah? Kamu cuma mau melihatku dan sekarang kamu sudah melihatku. Kalau sudah, aku mau pergi." Devan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung bicara pada Evelyn, "Kak Evelyn, ayo pergi." Tanpa sadar, Evelyn hendak mengikuti Devan pergi. "Kamu pikir bisa pergi begitu saja?" Suara Tasya terdengar. "Aku bisa datang dan pergi kapanpun aku mau. Untuk apa aku perlu persetujuanmu?" Devan mendengus. "Anak muda, jangan bicara terlalu kasar. Hanya karena berapa banyak wanita menyukaimu, bukan berarti kamu yang paling jagoan. Dengarkan baik-baik. Namaku Tasya," kata Tasya dengan dingin. "Aku tidak peduli siapa namamu. Jangan main-main denganku. Kalau tidak, aku akan melakukan hal yang sama padamu," kata Devan dengan dominan. Kata-kata Devan membuat mata banyak orang melebar lagi. Tasya, wanita tercantik di negara Al-Sutra. Suaminya sudah meninggal dan pelamarnya ada di seluruh negara Al-Sutra. Bahkan jika kekuatan keluarga lain tidak digunakan, masih ada ribuan talenta tiada taraf yang mau mati untuknya. Namun, selera Tasya jauh lebih tinggi. Tidak ada yang memandang rendah dirinya dan dia tetap melajang. Sepanjang orang-orang mengenalnya Tasya, tidak ada orang yang tidak menyukainya. Tapi Devan adalah orang pertama yang berani bicara seperti itu pada Tasya. Meski Devan tidak bermaksud seperti itu. Benar saja. Begitu kata-kata Devan keluar dari mulutnya, Tasya langsung geram. "Beka, beri anak bodoh ini pelajaran." Tasya berteriak dengan dingin. "Baik, Bibi Tasya." Setelah menerima perintah, Beka langsung menyerang Devan. "Devan, hati-hati. Dia adalah Royal Guard." Nikita mengingatkan. Gavin adalah orang pertama yang menangkisnya. Segera, kedua wanita itu berkelahi. Namun, hanya dalam 2 atau 3 pukulan, Gavin dipukul mundur, dan lawannya tampak seperti main-main. Seperti yang diharapkan dari Royal Guard, dia sangat kuat. Gavin menyesuaikan postur tubuhnya dan mau terus menyerang. Tapi Devan menghentikannya. Dia bisa melihat bahwa kekuatan lawan jauh di atas Gavin. Gavin pasti akan kalah kalau terus bertarung. Gavin mundur. Devan dan Beka berkelahi. Meski lengan dan kaki Beka ini terlihat kurus, tampaknya ada kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Setiap serangan meluncur dengan kekuatan yang dahsyat. Dia sengaja bermain-main. Kalau tidak, pertempuran ini pasti akan menghancurkan ruang perjamuan. Namun, Devan juga bukan orang lemah. Menghadapi serangan sengit Beka, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia terus maju. Bang bang bang. Di mana keduanya saling serang. Terdengar ledakan gemuruh. Meja,
Kursi dan bangku di sekitarnya benar-benar hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang menakutkan. Melihat pemandangan ini, mata Tasya berbinar. Dia awalnya mengira bahwa Devan adalah pemuda yang bodoh. Tanpa diduga, dia ternyata berbakat. Dia bisa mengimbangi Beka dalam bertarung. Tidak, bukan hanya seperti itu. Beka mulai terpojok. Benar saja. Saat berikutnya, telapak tangan Devan menghantam Beka. Tubuh Beka mundur beberapa langkah. Baru akhirnya dia kembali menstabilkan sosoknya. Lalu, Beka memuntahkan seteguk darah. Melihat pemandangan ini, mata Daniel membelalak. Padahal, dia sudah tahu kalau Devan itu kuat. Tak disangka, Devan mampu mengalahkan Royal Guard. Royal Guard itu adalah pengawal resmi terkuat. Beka dikalahkan dan ada tatapan tidak puas di matanya yang indah. Lalu, dia terus menyerang Devan. Baiklah, Beka, mundur. Kamu bukan lawannya. Tasya menyipitkan matanya yang indah dan berkata. Padahal, Devan sudah tidak sopan dan bahkan memanggilnya harimau betina. Namun kekuatan yang ditampilkan Devan memberi Tasya sedikit kecintaan pada bakatnya. Apalagi, Devan masih muda untuk usianya. Hampir sama dengan putranya. Tapi kekuatan Devan, dibandingkan dengan putranya yang tidak berguna yang hanya tahu cara minum dan bermain dengan wanita, memang sangat berbeda. Di usia ini, dia setara dengan Royal Guard. Bakatnya terbukti hebat. Tasya berdiri. Matanya yang indah mengamati Devan. Setelah beberapa saat, dia berkata, Devan, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi anak angkatku. Begitu kata-kata Tasya keluar, semua orang kembali terdiam. Tasya mau mengadopsi Devan sebagai anak angkatnya. Devan cepat setuju. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Pada saat ini, Daniel mau tidak mau berkata, Devan saat ini sangat kuat. Itu sudah membuatnya terkesan. Satu-satunya kelemahan adalah latar belakang Devan terlalu lemah. Dia juga sudah menyinggung Paduka Dewa Perang. Meski Paduka Dewa Perang tidak bisa direpotkan untuk menghadapi Devan, tapi begitu Paduka Dewa Perang turun, sudah pasti Devan mati. Tapi kalau Devan bisa berhubungan dengan keluarga lain, dengan kekuatan keluarga lain, diperkirakan bahkan Paduka Dewa Perang harus menimbangnya dengan hati-hati sebelum berani menyerangnya. Menjadi anak angkat wanita tercantik di negara Al-Sutra, ini jelas merupakan impian banyak pria. Sayangnya, Devan sama sekali tidak peduli. Melihat ekspresi acuh tak acuh Devan, Tasya mengerutkan kening dan berkata, Kenapa? Kamu tidak mau? Buat apa aku mau? Devan melengkungkan bibirnya. Apa kamu tahu berapa banyak pria di negara Al-Sutra ini yang ingin jadi anak angkatku? Tasya berkata dengan tidak percaya. Mereka ya mereka dan aku ya aku. Selain itu, untuk jadi anak angkatmu, kamu harus dipanggil ibu. Gimana kalau gini saja? Karena kamu ingin berhubungan denganku, kamu bisa menganggapku sebagai ayah angkatmu. Kata Devan dengan senyum jahat. Bruce. Setelah Devan mengatakannya, mata semua orang tertuju padanya lagi. Bersambung.